Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video jejak kaki pelopor di channel ini yang membahas mengenai kisah perjuangan para pelopor, pionir gereja Masjid Advent hari ke-7. Dan pada saat ini kita akan bahas satu nama yang unik. Siapa dia? Dia adalah Merritt A. Cornell. Namun sebelumnya kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh tiba pada episode ini untuk membahas satu nama lagi, yaitu Merritt A. Cornell. Seorang tokoh yang telah Engkau asingkan dan juga Engkau buka matanya untuk benar-benar serius dalam pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakannya, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati keluarga kami semua. Demikian juga Tuhan berkati negara Indonesia ini yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Bantu kami Tuhan untuk melewatinya. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini. Ampunkan dosa kesalahan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat dalam Amsal pasal 28 ayat ke-13 dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini merupakan satu ayat yang merupakan kilas balik atau titik balik dari seorang Merritt A. Cornell. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui di screen bahwa Merritt A. Cornell adalah pendeta Advent hari ke-7 yang sangat energetik. Kalau saudara lihat di screen ada kalimat di sana, the living voice of the Lord witnesses. Ada apa dengan Merritt A. Cornell? Tadi saya katakan Merritt A. Cornell merupakan seorang yang energetik. Dia juga seorang yang terkenal sebagai orang percaya pada masa yang lalu, pada pekabaran yang mula-mula, yang membawakan pekabaran mengenai 3 hal. Itu apa? Kedatangan Yesus, Sabat hari ke-7, dan pekabaran 3 malaikat. Dan dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk siapa, saudara? Hanya untuk Tuhannya. Lalu, bagaimana kisahnya? Merritt A. Cornell lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1827 di Tyrone Township, Michigan, United States. Dan dibesarkan sejak usia 10 tahun di Michigan. Merritt Cornell awal percayanya pada kedatangan Tuhan dan mengabdikan hidupnya untuk memberitakannya. Pada tahun 1852, dia diperlihatkan dan percaya mengenai kebenaran Sabat. Dan segera mulai membagikannya dengan yang lain. Salah satu yang dia bagikan kepada J.P. Kellogg, nanti kita akan bahas juga, dan ayah mertuanya, yaitu Henry Lyon. Itulah orang pertama yang dia temui. Dan dia juga adalah seorang rohaniwan, Miller, atau bisa kita katakan dia merupakan Millerites, yang bertobat pada tahun 1850 tersebut. Keluarganya dan Joseph Bates di Michigan adalah seorang perintis yang bekerja di Maine hingga ke pantai apa? Pasifik. Saudara-saudaraku, luar biasa nama ini. Keduanya menerima bukti Alkitab untuk kesucian hari ke-7 bersama John Norton Loughborough. Kita juga sudah bahas. Pada tahun 1854 di Battle Creek, mereka mengadakan pertemuan besar Advent pertama. Dia terus aktif dalam penginjilan, bekerja di berbagai kesempatan, dan juga sangat kooperatif karena dia mempunyai latar belakang penulis juga, saudaraku. Dia bekerja menginjil, berkhotbah dengan Hiram Case, James White, J.H. Wagoner, R.G. Lawrence, D.M. Kenwright, dan G.O. Corliss. Nama-nama ini merupakan nama-nama yang termasuk pionir gereja Advent, walaupun gemanya tidak sebanyak atau sekuat para pionir yang lainnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka juga membahas mengenai karunia rohani. Satu hal yang istimewa, Merritt A. Cornell bersama Joseph Bates dan Joseph H. Wagoner merupakan satu komite membahas mengenai karunia rohani. Bahkan Merritt A. Cornell
dikatakan menulis khusus mengenai itu, dan itu dipresentasikan di konferensi Advent hari ke-7 pada tahun 1855 di Battle Creek. Dan oleh presentasinya itu yang hadir percaya dan yakin tentang karunia rohani yang dimiliki siapa? Ellen G. White. Dan itu juga yang menjadi alasan Ellen White menerima karunia kenabian dari orang-orang tersebut. Walaupun Ellen G. White tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang apa? Nabi. Nah, istrinya Angeline membantunya dalam penginjilan. Mereka melakukan perjalanan ke Maine, ke California, dan beberapa negara bagian di selatan Amerika. Dan yang paling luar biasa adalah karena dia seorang yang intelek dan juga punya kepintaran, dia sering menjawab atau menulis, berdebat mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, hari Sabat dan pekabaran 3 malaikat. Dia membela pandangan Advent tentang tulisan tersebut dalam debat publik, lalu mengadakan pertemuan penginjilan, menulis artikel dan item lainnya, dan pengalamannya yang dimuat di Review and Herald. Luar biasa, saudaraku. Artinya apa? Dia dedikasikan dirinya untuk hal pekerjaan Tuhan. Namun, yang saya katakan tadi, seperti Petrus pada zaman dulu, dia keras kepala dan pernah memiliki kelemahan dosa yang serius sehubungan dengan karakter atau tabiatnya. Namun Tuhan bekerja bersamanya melalui teguran disampaikan Ellen G. White. Dan saat itu selama 13 tahun, dari tahun 1876 hingga 1889, ia tidak bekerja di bawah organisasi, tetapi melanjutkan dengan ministrinya. Dia berkhotbah lepas untuk waktu itu. Walaupun Ellen G. White menegur dia, bahkan dia dikeluarkan dari organisasi sementara, dia adalah pendukung awal dari karunia kenabian yang dipegang oleh Ellen G. White. Dan dia mengatakan Ellen G. White merupakan seorang nabi. Namun ingat, ayat tadi mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya? Kita katakan dia mempunyai dosa dalam hal moral, namun Tuhan apa? Menobatkannya. Setelah kembali dalam penginjilannya, dia aktif pada tahun 1874 dan dia bekerja dengan Kenneth D. Oakland. Sekedar informasi, saya hanya ingin informasikan, ketika pertama kali Ellen G. White menegur dia masih diperingatkan. Namun ketika pada tahun 1876 dia mengulang kembali masalah moralnya, maka Ellen G. White menulis surat, bahkan memberitahukan kepada dia bahwa dia tidak layak menjadi seorang pendeta. Sehingga dia pun keluar. Itu tadi yang saya katakan di atas, dari tahun 1876 sampai 1889. Ellen White terus menulis kepadanya dan istrinya. Artinya, walaupun Ellen G. White meminta dia keluar, tapi dia tetap dekat sama mereka. Bahkan khawatir tentang keselamatan mereka. Sehingga untuk beberapa waktu, Ellen G. White menganjurkan agar mereka pindah ke Maryland. Saudara tahu Maryland di mana? Maryland adalah tempat di mana kantor General Conference sekarang. Selama beberapa tahun. Dan Ellen G. White mengunjungi mereka selama di Maryland. Nah, setelah pindah kembali ke Battle Creek pada tahun 1889, mereka akhirnya direkonsiliasi atau diterima kembali menjadi pendeta gereja Advent. Setelah dia menunjukkan pertobatannya, setelah dia menunjukkan kesungguh-sungguhannya, setelah dalam beberapa waktu ketika dia keluar, dia tetap menginjil, berkhutbah seperti yang saya katakan tadi. Bahkan yang luar biasa karena kedekatannya, pada tahun 1863 dia diminta untuk mengadakan upacara pemakaman putra daripada James dan Ellen White. Artinya saudara,
Mereka sangat dekat. Dan dia bekerja dari tahun 1976 hingga 1889. Bahkan Ellen White menulis tentang dia bahwa dia adalah orang yang sangat bertobat. Kemudian seorang yang rendah hati. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang benar-benar kembali ke jalan Tuhan. Dalam bukunya Lest We Forget, maksudnya buku Adventist Pioneer Library, dikatakan begini. Orang yang sangat bertobat, rendah hati dalam debu. Selama 3 tahun terakhir hidupnya, ia kembali dalam pelayanan. Nah, kenapa sampai dikatakan ia rendah hati? Saudara-saudara, kadang-kala kita manusia jatuh ke dalam dosa, benar. Namun, ada saatnya kita kembali. Inilah yang dialami oleh Merritt E. Cornell. Kalau saudara ingat bagaimana mereka mengedit buku, menulis buku mengenai pekabaran Advent, pekabaran Sabat bersama Loughborough, Joseph Bates. Bahkan dalam kisah yang lalu dikatakan apa sangat jelas. Merritt E. Cornell diminta untuk menulis, mengabarkannya. Kenapa? Karena dia punya keahlian di situ. 3 tahun terakhir dia melayani, maka itulah pelayanan yang sangat maksimal yang dia buat. Seolah-olah ingin mengatakan, Tuhan, selama 13 tahun saya tidak melayani dalam organisasimu, namun saya terus bekerja untukmu. Dan 3 tahun terakhir saya akan apa? Saya akan melayani dengan maksimal. Dan dalam kurun waktu itu dia menulis buku-buku yang sebagian kalau saudara baca menceritakan mengenai kisahnya. Atau dia punya pergumulan. Buku yang pertama adalah Spiritualism, A Satanic Delusion. Dan buku yang kedua adalah The Last Word of True Church yang mengarah kepada gereja Advent. Nah, dia terus melayani di Review and Herald. Dia menulis seumur hidupnya hingga pada masa menjelang tuanya. Namun, Tuhan punya rencana baginya. Pada November 1893, tanggal 2 tepatnya, dia meninggal karena pendarahan internal di Battle Creek, Michigan. Saudara bisa bayangkan ketika dia sedang semangat menginjil, semangat bekerja, baru kembali ke organisasi. Oleh karena pendarahan internal, dia meninggal. Bahkan dikatakan pada saat itu, ada sekitar 2.000 orang tercatat telah menghadiri kebaktian peringatannya pada hari Sabat berikutnya. Saudara-saudaraku, Merritt E. Cornell, pionir yang merupakan penggerak gerakan gereja masih Advent hari ke-7. Namun, saya ingin katakan, Tuhan punya rencana bagi masing-masing kita. Saudara-saudara, kisah ini mungkin lebih singkat daripada kisah yang lain. Namun saya ingin pastikan kepada Anda, ketika Tuhan meminta Anda untuk melayani Dia, ketika Tuhan melihat bahwa Anda punya kesalahan, jangan tutupi kesalahan tersebut, akui. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudaraku, saya percaya kisah ini memotivasi kita untuk melihat dengan jelas bahwa ketika pionir pada zaman dahulu bisa menunjukkan, bisa mengakui kesalahannya, saya percaya kita pun akan berani mengakui kesalahan kita. Terima kasih Merritt E. Cornell yang telah memberikan contoh bagi generasi muda pada saat sekarang ini. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami telah melihat, membahas sebuah nama, Merritt E. Cornell, seorang penginjil yang energetik, hamba Tuhan yang cerdas, namun punya kelemahan Bapa. Namun ketika dia bertobat dan Engkau panggil dia, maka dia pun bekerja dengan maksimal. Biarlah perjalanan ini akan membuat kami, memotivasi kami untuk lebih serius dalam pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pemirsa dan keluarganya, negara yang menghadapi COVID-19 dan seluruh umat-umat Tuhan
yang mengadakan kebaktian permintaan doa pada saat ini. Dengarkan doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.